Penyu itu cukup langka, tinggal 7 jenis di dunia, semuanya dilindungi. 6 jenisnya ada di Indonesia, dan kebetulannya 4 jenis dari 7 jenis tersebut ada pernah dan berpotensi mendarat di pesisir pantai kita. Kalau penyunya berkurang, ubur-uburnya itu semakin banyak. Dan selain mengganggu aktivitas mencari ikan, mengganggu aktivitas orang di pantai, ubur-ubur itu juga menyantap ikan-ikan kecil ataupun telur-telurnya. Jadi jumlah ikan yang dihasilkan itu akan semakin sedikit. Kalau di sini penyu sisik sama penyu belimbing itu statusnya sudah sangat terancam punah. Apa yang teman-teman buang di sekitaran itu bisa ke bawah parit, ke bawah sungai, kemudian masuk ke laut, dan sampah itu menjadi pembunuh tertinggi. Oke, matur nuwun, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Fajar Subekti, di Desa Wisata Patian Goa Cemara itu sebagai sekretaris. Kemudian di kelompok masyarakat penggerak konservasi penyu juga kebetulan dapat tugas yang sama untuk menjadi sekretaris. Kantor sekretariat kita ada di Jalan Lintas Selatan, Dusun Patian, Gading Sari, Santen, Bantul, Yogyakarta. Siap. Latar belakangnya sebenarnya cukup banyak ya Mas. Pertama karena memang kita itu tumbuh dan besar di sini. Istilahnya kita dikasih gift sama Tuhan itu berwujud migrasi penyu. Yang keduanya memang penyu itu cukup langka, tinggal 7 jenis di dunia, semuanya dilindungi. 6 jenisnya ada di Indonesia, dan kebetulannya 4 jenis dari 7 jenis tersebut ada pernah dan berpotensi mendarat di pesisir pantai kita. Itu yang selanjutnya. Kemudian pembangunan cukup tinggi, desaan abrasi karena suplai pasir ke laut semakin tipis. Itu yang menjadi ancaman buat telur-telur, terutama ketika penyu melakukan pendaratan. Hampir semua OPD dinas itu cukup membantu kami, tapi untuk bimbingan dan ini secara teknisnya lebih ke DKP sama BKSDA. Terus untuk kampanye sosialisasinya tentu saja dari Kominfo sama Dinas Pariwisata. Terus untuk pengamanan, aparat itu selalu mendampingi kami banyak, dan yang lainnya itu meskipun sekali 2 kali tetap ada acara dengan kita, entah kemasan programnya apa, tapi kami selalu disupport. Sebenarnya ya secara global pasti ada fungsi untuk keseimbangan ya, tapi terutama kalau yang efeknya bisa kita lihat itu karena penyu itu dia memakan banyak sekali ubur-ubur laut
dan tentunya ada banyak makanan lain juga. Tapi yang kalau teman-teman nelayan di pesisiran itu paling terasa kalau penyunya berkurang, ubur-uburnya itu semakin banyak. Dan selain mengganggu aktivitas mencari ikan, mengganggu aktivitas orang di pantai, ubur-ubur itu juga menyantap ikan-ikan kecil ataupun telur-telurnya. Jadi jumlah ikan yang dihasilkan itu akan semakin sedikit. Kalau dari WWF kebetulan kita dipandu sampai 2017. Semua jenis penyu itu termasuk langka, dan kalau di sini penyu sisik sama penyu belimbing itu statusnya sudah sangat terancam punah. Yes, justru awal-awal inisiasi dari kelompok konservasi penyu itu dari teman-teman nelayan, karena memang juga ya sosialisasinya paling awal itu dari DKP sama BKSDA. Terus kalau untuk kegiatan hariannya, selain teman-teman nelayan yang lebih paham tentang laut, tentunya kita juga dibantu warga masyarakat yang tinggal di pesisir maupun mereka yang mencari mata pencahariannya itu di pesisir, termasuk juga teman-teman mancing, teman-teman nelayan yang dari luaran Dusun Paltian dan lain-lain. Cara teknisnya dari BKSDA sama DKP. Jadi di setiap musim migrasi itu tapi maju mundur ya, dari April sampai September bisa maju beberapa minggu. Itu kan penyu-penyu dari berbagai belahan perairan di dunia itu istilahnya pulang mudik, migrasi di perairan dangkal di Samudra Hindia di selatan Pantai Bantul. Kemudian setelah mating atau perkawinan itu mereka akan naik ke pesisir. Kurang lebih kalau kita lihat secara visual itu di garis akhir ombak air laut. Meskipun kalau malam memang pasang, jadi memang lebih jauh, kira-kira 40-50 meter. Itu mereka menggali pasir di situ kurang lebih sedalam 40 cm, 50 cm untuk kemudian meletakkan telurnya di situ. Kemudian dia akan nguruk lagi, lalu induk penyunya kembali ke lautan. Nah, untuk jumlahnya itu berbeda-beda. Kalau induk penyu muda ya sekitaran 30 tahunan itu dia baru mungkin 50-60 butir. Tapi kalau induk penyu dewasa bisa sampai 150 tahun. Itu menurut data juga sih Mas, kita juga belum pernah mengamati dari usia tersebut. Rekor kita di tahun ini 142 butir. Itu kemudian secara alamiah kalau tidak ada halangan, dia akan menetas dalam waktu 51 hari untuk kemudian tukiknya itu kembali ke laut.
Oke, jadi memang tergantungnya ya. Tapi yang jelas kita hampir tiap malam patroli. Kalaupun posisi telurnya itu aman, kiranya aman dari predator, aman dari sampah, terus aman dari potensi abrasi dalam 51 hari ke depan, itu kita biarkan, kita tandai saja. Tapi kalau ada potensi gangguan tetas ataupun sekiranya cuaca, itu kita ambil, kita pindahkan ke rumah konservasi. Kita pendam dengan metode yang sama, istilahnya penetasan alamiah. Kita tunggu sampai menetas. Sebenarnya nggak susah juga, banyak istilahnya calon-calon ranger kita itu yang anak muda, karena siapapun dari berbagai usia itu sebenarnya ikut kegiatan konservasi itu bisa-bisa saja. Sekedar kita nggak buang sampah sembarangan itu sudah sangat membantu penyu di pesisir. Ada, nanti bisa kita lihat di rilis ini kan, kita dari, kalau yang mungkin yang seusia kami itu lebih ke patrolinya, lebih ke gali-gali pasirnya, karena memang kami lebih banyak standby-nya di Pantai Gua Cemara. Tapi kalau untuk yang lain ya sebisanya dengan skillnya, ada yang ini ngelola tiketing, ada yang ngelola kampanyenya, termasuk mungkin jenengan semua itu berpartisipasi juga, karena memang juga sifatnya volunteer, jadi relawan. Jadi memang kita tidak membuka lowongan untuk teman-teman yang ini ayo kerja di kami, itu enggak, tapi untuk membuka istilahnya peluang untuk kolaborasi atau kerjasama membantu kami itu siap selalu. Menuju ke arah pantai, kita berbaris saja. Oke. Kalau dulu ada, kalau dulu itu masih ya, tapi kita harus maklum juga, belum semua orang paham undang-undang konservasi. Kayak misalnya di 2019 itu masih ada orang info orang jualan penyu. Terus 2020 itu kita dapat kiriman itu malah telur dari, kalau kami lihat itu telur dari pasir putih, karena sejenis penyu sisik. Itu orangnya tahu terus diserahkan ke kita, tapi Mas kami pengen nyerahin tapi kami nggak mau apa gitu, nggak mau diketahui, ya udah diletakkan saja di masalah ini. Kasus-kasus seperti itu masih ada di sekitaran kita. Tapi kalau untuk perburuan penyunya, yang perburuan dagingnya 5 tahun terakhir sudah hampir tidak ada, karena
dulu itu yang paling banyak memburu itu juga warga yang tidak jauh dari tempat kita, dan kebetulan alhamdulillahnya secara sosialisasi perlahan-lahan mereka sudah menyadari undang-undang dan konservasi, bahkan banyak yang membantu kami, yang ngajari ilmu-ilmunya, penyu naiknya kira-kira waktunya kapan, posisinya di mana, itu justru kebanyakan ilmu dari pemburu. Ya enggak juga sih Mas, memang berat untuk patrolinya, jalan kaki. Kalau ada ATV ya pasti lebih mudah, terus gelap, kalau ada penerangan yang cukup pasti lebih mudah. Terus mungkin untuk operasional hariannya, karena kita tetap kadang ngajak orang, kadang ya tetap ada waktunya lapar, ada waktunya yang lain. Kendala-kendala kecil itu, tapi buat teman-teman itu sudah nggak jadi masalah, karena dari 2010 kita berdiri itu sudah organik berjalan. Memang saya lahir dan tumbuh besar di sini, jadi kayak apapun yang dikasihkan Gusti Allah di sini itu kayak menjadi anugerah. Apalagi kalau penyu itu kan spesial, nggak semua orang dikasih. Kayak kita menjadi orang terpilih, ini kamu harus jagain ini penyunya, kamu harus rawat, tanggung jawabmu, karena ini kita pilih kamu, kita kasih di situ. Merasa beruntung aja sih Mas. Kita akan beli sekitar 130 ekor tukik. Kalau kita kan memang otoritasnya juga terbatas wilayahan, dan kemampuan kita juga hanya penyelamatan, pemantauan di darat. Nanti setelah penyu itu masuk ke laut, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena teritorinya juga cukup jauh. Jadi kita hanya merunut ke data indukan yang masuk, data kematian, terus jumlah tetas, kemudian apakah ada peningkatan tiap tahunnya. Kebetulan tahun ini cukup bagus karena kita baru masuk di awal musim ini, termasuk masih awal, kita sudah ada lebih dari 3.200 telur, lebih dari 30 sarang. Tahun kemarin itu kita sampai akhir musim nggak jauh dari 3,5. Jadi mudah-mudahan ini berlanjut ya, bukan musimnya yang maju, tapi mudah-mudahan berlanjut sampai September. Ya, harapan saya terutama mungkin semakin banyak orang tahu tentang penyu, tentang kelangkaannya, itu semakin banyak yang aware lah. Nggak harus teman-teman di luar sana itu ikut ke pantai untuk kemudian ikut kami patroli, itu enggak. Tapi apapun yang kita lakukan di kota itu bahkan sangat berpengaruh, karena apa yang teman-teman buang di sekitaran itu bisa ke bawah parit, ke bawah sungai, kemudian masuk ke laut, dan sampah itu menjadi pembunuh tertinggi. Kalau kita patroli, kita beberapa kali menemukan penyu yang mati, itu kalau kita tengok dalamnya itu
memang ada yang kematian terjerat, tapi yang terbanyak itu karena menelan sampah. Nah itu harapan kami semua bisa ikut berkontribusi melalui kemampuan dan pekerjaannya. Teman-teman yang di kedinasan monggo disupport lewat program-program dinas, teman-teman yang dari akademisi dari penelitian-penelitiannya, yang di hukum monggo dibenahi hukum-hukum konservasinya. Mudah-mudahan penyu akan menjadi semakin baik.